ini coba saya lanjutkan kuliahnya. Sebagian dari materi kuliah saya sudah katakan, sudah saya upload sebagian, nanti saya akan tambahkan kalau ada hal-hal yang baru yang baik dalam kaitan ini, terutama untuk model perhitungan, karena tugas sebentar lagi sudah mulai keluar. Tadi pagi saya sudah komunikasi dengan Pak Bima, dan insya Allah ada 10 asisten yang akan membantu Anda semua di dalam rangka untuk menyelesaikan tugas 10 asisten kakak kelas Anda yang nanti akan membantu Anda untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan paparkan ya. Jadi kemarin kita sudah sampai ke ini ya, di kuliah ini di dalam kaitan dengan pemilihan lokasi TPA ya. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan gambaran bagaimana TPA itu ideal ya, TPA ideal ya. Ini saya ambil gambar dari luar ya. TPA ideal itu adalah dengan sanitary landfill ya, dengan sanitary landfill. Nah, kalau dengan sanitary landfill maka TPA diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan ya. Jadi artinya dia tidak mencemari di lingkungan, dan itulah yang akan kita desain ya, akan kita desain di mana nantinya TPA itu ya akan dilengkapi dengan berbagai hal ya, terutama yang sambil contoh adalah dilengkapi dengan kondisi daripada lokasi TPA yang kedap air, misalnya di sini di bagian dasar daripada lokasi TPA ya, di bagian dasar dari TPA itu diharapkan compacted clay atau yang tanah dasar yang tidak mampu ditembus oleh air ya, karena di tumpukan sampah di sini itu pasti terjadi perlindian ya, perlindian. Makanya proses fermentasi akan menghasilkan air, maka akan tetap itu. Walaupun demikian, tentu diharapkan lokasi TPA ini nantinya tetap harus kedap air ini tidak hanya dilengkapi oleh clay ini ya, didesain dengan lempung ya, dengan lempung yang lempung sendiri mempunyai kapasitas rembesan terhadap air sangat kecil sekali ya, sebanyak 10⁻⁻6 cm per detik ya, lebih kecil daripada itu ya. Itu pun masih kadangkala masih di lokasi TPA itu masih dilengkapi dengan geotekstil ya, geotekstil ya, dilapisi oleh geotekstil di dalam ini supaya air yang keluar dari proses fermentasi di dalam tumpukan sampah ini tidak masuk ke arah bawahnya ya. Makanya di samping dengan adanya clay lapisan clay, lapisan lempung ya, misalnya tanahnya ini aja pada saat pemilihan lokasi TPA harus sudah kedap air ya toh. Harus sudah kedap air, dipilih tanah yang kedap air ya, hidrologinya rendah dan sebagainya. Kemarin pada saat kuliah yang lalu itu jelas dilakukan. Dengan demikian maka struktur konstruksi maka harus didesain sedemikian tepat, dilengkapi dengan penangkap gas ya, penangkap gas, dilengkapi dengan geomembran ya atau geotekstil di dasarnya. Nanti kalau ini sudah dioperasionalkan, ini kemudian ditutup dengan tanah penutup, kemudian diberikan dengan geomembran lagi ya, geomembran lagi, kemudian diberikan topsoil, tanah penutup ya, tanah penutup, kemudian diberikan dengan diberikan dengan rumput dan sebagainya, akhirnya nanti sehingga dengan demikian gasnya tidak keluar ya, gasnya tidak keluar tapi dimanfaatkan atau kalau tidak dimanfaatkan ya bisa dibakar keluar ya. Dengan ini nanti ada pipa dengan ketinggian tertentu misalnya 2 meter sehingga tidak berisiko terhadap lingkungannya. Sehingga dengan demikian maka sini ibaratnya lokasi TPA yang dulunya gersang itu sekarang subur akibat fermentasi dari sampah ya. Dengan humus sampah ini sehingga nanti akibatnya tumpuan sampah di sini mengakibatkan lokasi TPA apabila ini sudah penuh, sudah tutup, tidak mencemari lingkungan. Nah,
proteksi struktur desain ini harus kita desain di dalam perencanaan yang kita akan buat, ya. Bagaimana kita bisa akan mendesain misalnya gas ini, ya, pipa gas ini, kalau kita nggak tahu, tidak memprediksi produktivitas gas daripada lokasi TPA ini. Bagaimana kita akan mendesain pipa penangkap lindi ini, pipa penangkap lindi atau licit collection pipe ini, kalau kita nggak tahu besarnya dari produktivitas lindi yang dikeluarkan, yang keluar dari proses fermentasi sampah, ya, dan sebagainya. Dan ini yang harus kita pikirkan dalam desain, ya, sehingga benar-benar nantinya ketika ini dioperasionalkan dengan konsep sanitary landfill, lokasi TPA ini benar-benar TPA sudah tidak berisiko terhadap cemaran lingkungan, kira-kira itu. Nah, oleh karena itu TPA harus dilengkapi, ya. Ada kelengkapan daripada jalan. Kemarin di kuliah saya mengingatkan lagi, ada kelengkapan prasarana jalan, ada kelengkapan prasarana drainase, ya, di dalam rangka untuk menghindari daripada aliran limpasan air hujan dengan tujuan memperkecil aliran air hujan yang masuk ke dalam tumpuan sampah, ya. Karena kalau sampai masuk ke dalam landfill yang ada sampahnya, ya, dalam lahan uruk, masuk ke lahan uruk yang ada sampahnya ini, maka mau tidak mau akan mengganggu fermentasi daripada sampah, ya. Fermentasi sampah itu terganggu tidak secara alami, ya, bisa lama, bisa lebih cepat dan sebagainya, maka mengakibatkan pertumbuhan daripada bau dan lalat sedemikian. Nah, ini yang tidak kita harapkan, ya. Sehingga nantinya perlindian akan semakin besar. Makanya harus dihindari lokasi TPA, harus dihindari air masuk ke dalam struktur, ya. Kemudian ada fasilitas lain adalah fasilitas penerimaan, ya. Saya mengingatkan, mereview kembali adalah di dalam fasilitas penerimaan misalnya. Maka setelah jalan masuk ke akses masuk jalan lokasi TPA, maka kendaraan pengangkut harus ditimbang misalnya, ya, harus ditimbang seberapa besar berat daripada sampahnya atau seberapa besar volume daripada sampahnya sedemikian rupa sehingga nanti kendaraan truk yang melayani areal tertentu, wilayah tertentu, banyak bisa diidentifikasi bahwa sampahnya yang masuk ke lokasi TPA dari wilayah tersebut adalah sejumlah ini. Nah, itu harus dilakukan, ya. Tentu tidak hanya dilengkapi dengan fasilitas penimbangan, tapi juga diharapkan dilengkapi dengan fasilitas IT yang bagus, ya, sehingga data bisa tercover sesuai dengan layanan dan sebagainya, ya. Ini yang bisa kita lakukan di dalam kaitan ini. Saya mohon maaf, saya akan turun sebentar. Ada tamu kelihatannya. Sebentar ya, Mbak, Mas, ya. Mbak Linda, saya tinggal sebentar ya. Iya, baik, Prof. Ya, Prof. Saya lanjutkan, sehingga fasilitasi ini harus benar-benar bisa memperlihatkan fasilitas penerimaan ini, sehingga data daripada sampah yang masuk di tempat TPA itu dapat tercatat dengan logis, ya, resmi, dan ini kita bisa dengan memperhitungkan pendataan ini,
maka kita bisa mempertimbangkan umur daripada lokasi TPA nantinya selaras dengan operasional layanan. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tentu ini sangat menarik sebetulnya di dalam fasilitas penerimaan itu. Jadi tidak hanya dilengkapi dengan timbangan, tidak dilengkapi dengan IT, tapi juga dilengkapi nantinya dengan tenaga kerja yang memadai sehingga nanti benar-benar layanan ini bisa terlihat dengan baik. Selanjutnya di dalam lahan TPA tentunya di lahan uruk ya, di lahan uruknya lokasi TPA. Jadi ketika kita mendesain kebutuhan daripada lokasi TPA itu kemarin sudah saya katakan kita tidak hanya dipengaruhi oleh luasan daripada lahan uruk yang diperoleh dari besar timbulan sampai yang akan dibawa ke lokasi TPA. Namun kita juga harus melengkapi dengan faktor keamanan berkaitan dengan sarana pendukung lainnya, ya, mulai dari kantornya, mulai dari tempat penimbangan, melihat dari tempat fasilitas composting, tempat cuci, kemudian bengkel, workshop dan sebagainya, drainase, kemudian jalan masuk dan yang lain itu harus direncanakan pula di dalam lokasi sehingga membutuhkan faktor keamanan daripada luasan kebutuhan lahan TPA secara detail. Nah, kira-kira sebesar 20% sehingga faktor keamanannya adalah 1,2 kalikan dengan kebutuhan lahan yang di manajemen itu, kira-kira seperti itu. Nah, khusus berkaitan dengan lahan fill site atau lahan uruk itu harus dilengkapi dengan lapisan kedap air ya. Yang berfungsi untuk menjaga rembesan air lindi yang tadi saya katakan ya, untuk menjaga rembesan air lindi. Ya, ini ya harus kita rencanakan ya, ini ya. Supaya air tidak masuk ke dalam struktur tanah ya. Lapisan kedap air ini. Nah, biasanya di dasar daripada lapisan kedap air di lapisan ini, di lapisan dasar daripada lokasi TPA ya, di lapisan dasar daripada lokasi TPA ini, di lapisan dasarnya ini lokasi dasarnya itu harus dilengkapi dengan yang dinamakan compacted clay atau lapisan lempung ya, lapisan lempung ya, ini sebesar 50 cm lah kira-kira ya, yang baik sebelum dilakukan penambahan inovasi teknologi berkaitan dengan geotekstil atau geomembran. Namun sebetulnya kalau kita mau jujur, kalau lempungnya yang kita hamparkan itu merata dengan baik, tingkat ketebalannya 50 cm itu merata dengan semedian rupa, dan diyakinkan bahwa lempung ini sudah merata di semua lapisan, di dalam lokasi daripada TPA dari semua zone ini sebelum dioperasionalkan, maka mau tidak mau itu sudah cukup baik. Namun apabila kita tidak berisiko terhadap lingkungan, maka perlu ditambahkan dengan geotekstil. Apa sebabnya? Biasanya ketika kita meletakkan tanah lempung di dasar, itu dindingnya, ya, dinding daripada lahan uruk atau landfill site ini belum ada cover materialnya, belum ada tanah penutupnya sebagai lapisan yang mungkin apabila terjadi fermentasi di bagian dinding ini, maka masih riskan karena airnya masih bisa masuk ya. Tidak makanya seringkali itu setelah diberikan tanah lempung compacted clay ini atau tanah lempung yang sudah dipadatkan ini masuk di dalam saluran dasar lokasi lahan uruk, itu dilengkapi ditutup dengan lapisan geotekstil ya, lapisan geotekstil. Nanti akan kita tunjukkan. Walaupun itu risiko biaya investasinya menjadi lebih mahal, kira-kira itu. Nah, ini kira-kira tadi saya katakan ya, walaupun dasarnya itu sudah di bawahnya ini sudah diberikan compacted clay ya, ini di sininya sudah diberikan compacted clay atau lempung, maka karena dindingnya ini daripada lahan lokasi TPA, dindingnya ini seringkali kalau nanti ini dindingnya bersentuhan dengan tumpukan sampah, tentu fermentasi akan bisa mengakibatkan air masuk ke melalui dindingnya ini. Maka mau tidak mau seringkali dihamparkanlah inovasi teknologi yang dinamakan geomembran. Nah, ini dilapisi dengan geomembran atau plastik dengan ukuran yang tebal
yang benar-benar kedap air ya, benar-benar kedap air, sukar sobek ya, dan sebagainya ya. Artinya sangat tebal sekali dan kemudian baru dimasukkan ini ya, diletakkan ini. Sehingga dengan demikian apabila sampah ini masuk ini di bagian bawah, sampah itu diletakkan di dalam pengelolaan sebelum dipadatkan, diratakan oleh alat berat, oleh ekskavator dan sebagainya, maka tanah penutup ini akan cukup aman ya. Tadi saya katakan dengan perhitungan yang ideal diusahakan yang masuk di sini adalah yang organik ya, residu organik ya. Residu organik nanti di dalam kaitan ini. Kira-kira ini yang perlu kita lakukan di dalam sedemikian rupa. Oleh karena itulah maka lokasi TPA yang memiliki kedap air ini walaupun kita tahu di dalam konteks pemilihan lokasi TPA itu syaratnya tanah di dasar tanah dasarnya adalah kedap air. Tanah yang dimiliki oleh calon lokasi TPA itu adalah tanah yang kedap air. Maka tentu masih kita proteksi dengan berbagai inovasi. Ya, ini salah satunya adalah inovasi daripada geomembran ini. Ya. Di sisi lain ada fasilitas pengaman gas. Ya, fasilitas pengaman gas. Ya. Yang terbentuk di TPA umumnya berupa gas karbon dioksida dan metan ya, yang diperkirakan memiliki komposisi yang hampir sama di samping gas yang lainnya. Nah, oleh karena itu mau tidak mau ketika kita akan mendesain daripada fasilitas pengamanan gas itu mau tidak mau kita harus mampu memprediksi produktivitas gas ya. Kita lihat ya. Kita lihat misalnya di dalam perhitungan ya, di dalam perhitungan maka di dalam perhitungan tentu kita tidak semudah ini ya. Kita memulai dari kebutuhan lahan, kemudian material balan ya dan sebagainya. Nanti baru kita akan mendapatkan bagaimana kita menghitung produktivitas gas ya, mulai dari bagaimana kita memasukkan daripada timbulan ya, timbulan. Sekiranya dengan adanya timbulan ton per tahun pada tahun 2017 itu kira-kira berapa, misalnya ini di Jepara yang masuk di dalam lokasi TPA misalnya berapa, kemudian komposisinya apa, kadar keringnya berapa, karbonnya berapa, hidrogennya berapa, ini berdasarkan hasil lab, nitrogennya berapa, sulfurnya berapa, debunya berapa, sehingga total gasnya bisa dilihat ya, bisa dilihat. Tentu ini tidak bisa lepas dari karakteristik ya, daripada karakteristik komposisi sampah, karena kita mempertimbangkan ada rapid dan slow daripada produktivitas biodegradasinya ya. Dengan demikian kalau dia kandungannya cuma organik dan kertas maka dia akan cepat ya biodegradasinya, tapi kalau sudah mengandung kaca sampai ke yang lain-lain akan slow. Makanya oleh karena itu di dalam konteks pengelolaan sampah nanti di neraca balan biasanya yang kaca sampai ke sini sudah dikeluarkan dari sistem ya, yang kita kenal dengan namanya mekanisme pemilahan di lokasi TPA. Dengan demikian maka mau tidak mau kita akan mampu merencanakan produktivitas komponen gas ya, komponen gas itu ke arah tahun-tahun pada perencanaan hingga tahun 2031 misalnya ya, hingga tahun 2031. Dengan demikian mau tidak mau kita juga akan merencanakan daripada stokiometrinya ya. Nah, misalnya stokiometrinya misalnya kesininya berapa dan sebagainya dalam kurun waktu perharinya ya dan sebagainya, ini kita bisa lakukan ya. Ini kita bisa kita cirikan di dalam ini, tentu dengan menggunakan reaksi-reaksi yang kita sepakati ya, reaksi kimia yang kita sepakati, sehingga produktivitas nilai koefisiennya dan sebagainya bisa kita lakukan, sehingga rumus kimianya terkait dengan ini akan bisa muncul di dalam kaitan ini ya. Dengan demikian akhirnya kita akan bisa menentukan daripada produktivitas gas ya. Bagaimana kita tadi sudah saya katakan, bagaimana kita akan mendesain pengelolaan daripada TPA berkaitan dengan penangkap gas, pipa penangkap gas dan sebagainya, apabila kita tidak tahu produktivitasnya, baik dalam satuan berat maupun di dalam satuan volume ya, baik di dalam satuan volume maupun di dalam satuan berat. Nah, ini yang harus kita
desain ya, prediksinya ini harus kita desain. Bagaimana kita melakukan prediksi? Maka kita dengan asumsi laju produksi gas yang sangat cepat ya, rapidly, sedemikian rupa kita masukkan ya, berat keringnya berapa dan sebagainya ini kita masukkan. Nah, tentu ini berkaitan dengan sheet yang lain ya, berkaitan dengan sheet yang lain di dalam model ini. Nah, perlu saya beritahukan kepada saudara semua bahwa sheet yang di dalam perhitungan model yang berkaitan dengan desain lokasi TPA ini, saya tidak memberikan angka 1, 2 sebagai tahapan. Ya, tahapannya tahapan ini 1, tahapan ini sheet 1 adalah tahapan 1, sheet 2 tahapan 2 dengan demikian. Itu memang sengaja saya tidak buka. Sehingga dengan demikian nanti saya cuma mengharapkan dengan tidak diberikannya nomor di dalam sheet, maka saudara dari ya, mana yang duluan. Saya ambil contoh misalnya mau tidak mau ketika kita akan mendesain lokasi TPA, maka kita harus butuh kebutuhan lahan, ya kan? Bagaimana kita bisa lihat kebutuhan lahan kalau kita nggak tahu besar timbulannya dan sebagainya, ya? Nah, ya, timbulannya dan sebagainya. Ini yang harus kita akhirnya kita harus menggunakan. Nah, oleh karena itulah maka sengaja saya tidak memberikan nilai angka misalnya misalnya timbulan adalah angka 1, berarti itu tahap pertama yang harus dihitung dan sebagainya, tidak, supaya kalian mahasiswa untuk bisa mempelajari ini mana yang duluan. Kalau Anda kalau ini sudah saya beri nilai sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5, maka Anda tidak akan buka ya, langsung aja mengisi gitu ya. Nah, ini yang tidak saya harapkan. Oleh karena itulah maka saya mengharapkan dengan demikian Anda akan membuka di dalam kaitan ini ya. Sehingga ketika nanti merencanakan gas ya, misalnya ini sebentar, ini merencanakan gas, maka Anda sudah bisa melihat ini secara karena ini akan berkaitan dengan sheet-sheet yang lain ya, dan asumsi-asumsi yang bisa kita lakukan di dalam penyusunan misalnya gasnya ini ya. Dengan demikian nantinya kita akan bisa melihat daripada laju produksi daripada gasnya ya. Ya, ini ya, laju pada produktivitas gasnya ya, sehingga dengan demikian maka kita akan bisa melihat laju produktivitas gasnya sedemikian rupa ya. Nah, kemudian baru kita tabulasikan. Ya, kita tabulkan laju produksinya dengan menggunakan sistem dinamik. Ya, sistem dinamik sedemikian rupa sehingga nantinya kita bisa lihat tentu fermentasi ini akan berjalan baik ya, sehingga produksi gas lama-lama akan turun. Kita lihat di sini lama-lama akan turun ya, akan turun. Kita lihat dari sini, ternyata puncaknya di sini. Ya, di puncaknya di sini kemudian dia turun nanti pada suatu ketika gasnya 0. Nah, walaupun demikian secara akumulasi produktivitas gas bisa kita lihat di dalam ini di dalam tabel selanjutnya. Sehingga dengan demikian maka kita dalam kurun waktu perencanaan kira-kira produktif gasnya sekiranya seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Ya, dengan demikian maka kita akan bisa mampu menentukan besarnya pipa ya, kira-kira panjangnya pipa berapa dan sebagainya, itu bisa kita lakukan di dalam perhitungan di dalam desain nantinya di dalam ini. Nah, inilah yang kita pentingkan di dalam kaitan ini. Makanya oleh karena itu saya minta kepada saudara untuk bisa mempelajari model perhitungan ini berdasarkan sesuai dengan kaidah-kaidah teori di dalam perhitungan ya, yang nanti tentu akan saya berikan di dalam konteks ini ya, dan nanti akan dibantu oleh Pak Bima di dalam rangka untuk merencanakan daripada lokasi TPA ini. Dari sini ada yang tanya? Ya. Dari sini ada yang tanya? Nah, sekarang bagaimana kriteria desain daripada penangkap gas? Nah, inilah ya. Nah, sebelum kita ke kriteria desain, makanya saya akan coba memahami lebih dulu bahwa konsep landfill site itu ada 3 ya. Yang pertama adalah trend methods ya, yang kedua adalah area method
ya. Ya. Bagaimana area metode, dan kemudian yang ketiga adalah kombinasi dari kedua metode ini kita lakukan. Area metode itu terutama trench method atau DITS biasanya di buku reference. DITS method itu diterapkan apabila air tanah cukup rendah, ya, di air tanah yang berada di lokasi TPA, di bawah dasar lokasi TPA, ya, di bawah dasar lokasi TPA itu di sini. Nah, di bawah dasar lokasi TPA itu di sini, ya. Nah ini, jadi di bawahnya ini, ya, ini di bawahnya ini jauh ke bawah, ini ada muka air tanah, ya, muka air tanah. Jadi kira-kira kalau dari sini itu kira-kira syaratnya kan lokasi TPA itu terpilih itu sekitar -3 dari sini. Artinya kalau ini -3 ke dalamnya 3 meter, berarti kalau ini titiknya 0, ya, ininya sudah 3 meter, maka ini adalah -6. Jadi lokasi aquifer atau air tanah itu -6, kira-kira seperti itu, ya. -6 dari titik nolnya dari lokasi ini, ya, kira-kira itu, ya. Titik 0. Nah, oleh karena itulah menurut saya apa yang di dalam catatan yang ini di gambar ini itu lebih besar dari 1,5 meter itu adalah sangat rendah buat saya, ya. Karena di SNI kita itu adalah -3, ya, -3 di bawah dasar dari lokasi TPA. Nah, ini sangat ideal sebetulnya. Nah, metode ini diterapkan di tanah yang relatif datar, ya, relatif datar. Karena diharapkan nanti dengan menggunakan mekanisme cut and fill atau galian dan timbunan, diharapkan dengan mekanisme parit ini, maka diharapkan mampu membuat sedalam kira-kira 3 meter lah maksimal, ya, 3 meter dalam lokasi yang akan nanti 3 meter ini ada berapa sel tumpuan sampahnya, ya, tumpuan sampahnya ada berapa sel, bisa 5, bisa 3, ya, tumpuan sampahnya di dalam kaitan ini. Sehingga misalnya ada 3 sel atau 5 sel di dalam satu tumpuan sampah sedalam 3 meter ini, maka setelah itu baru ditutup, ya, dengan tanah penutup, kira-kira gitu, ya, dengan tanah penutup. Ya. Yang kedua adalah metode area. Metode diterapkan bila kondisi permukaan tanah relatif dangkal, ya, relatif dangkal, ya. Jadi menurut saya relatif dangkal ini, ya, tetap kita harus patuh kepada lokasi yang terpilih, ya, di mana lokasi terpilih harus memiliki aquifer muka air tanah yang tadi, ya, -3 kira-kira, ya, di bawah dasar daripada lokasi TPA, ya. 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 Dari ini dikhawatirkan apa dapat terjadi dengan risiko pencemaran lingkungan apabila menggunakan di dalam mekanisme penggalian. Nah, oleh karena itu metode area adalah menganggap bahwa lokasi dasar daripada TPA itu adalah elevasi nolnya, ya, elevasi nolnya, sehingga nanti ketinggiannya itu mulai dari elevasi nol ke atas, jadi positif. Ya, kalau tadi negatif, ini sekarang positif, ya, di atas, ya, positif. Jadi misalnya elevasi dasarnya itu 0, maka di atasnya adalah positif, kira-kira seperti itu. Nah, kondisi topografi lantai yang menerapkan metode ini mau tidak mau membutuhkan tanah penutup. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan, ya, karena kita tidak bisa menggunakan mekanisme galian dan timbunan, ya, yang maka membutuhkan tanah penutup dari lokasi lain, sehingga mau tidak mau kita membutuhkan query, ya. Membutuhkan query, ya, query tanah penutup harus dihasilkan, dan ini mengakibatkan operasionalnya relatif mahal di dalam metode area ini, ya, metode area ini. Ya, monggo kita lakukan dengan berbagai cara agar operasional daripada lokasi TPA itu dimungkinkan di dalam kaitan ini, ya, di dalam kaitan, ya, ekonomis, ya, mampu diterapkan dengan SDM yang tupoksinya mampu melaksanakan pengelolaan TPA secara sanitary landfill di lokasi dan sebagainya dengan teknologi
teknologi yang sedemikian rupa yang dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana mulai dari gas, penangkap lindi, instalasi pengolah lindi, drainase, penerimaan dan sebagainya, jalan setapak, jalan proyek dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan dengan baik, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian kombinasi dari kedua sistem yang dilakukan bersamaan apabila dengan mempertimbangkan bahwa lokasi itu sedemikian rupa sehingga mau tidak kita terapkan dengan dua metode yang sekaligus, ya. Dua metode sekaligus, kita yang satu menggunakan area, yang satu menggunakan tutup, tapi dilaksanakan bersamaan, ya, di dalam satu lokasi. Itu sangat bergantung pada. Nah, oleh karena itulah pelaksanaan kedua metode ini perlu penanganan SOP yang jelas, ya. Jadi jangan sampai kalau enggak nanti lama-lama bisa kembali ke open dumping, ya, di dalam pelaksanaannya, di dalam pelaksanaan daripada mekanisme pemadatan, perataan, penghambaran dulu, ya, penggambaran sampah dulu, kemudian perataan, kemudian pemadatan, ya, kemudian baru dilakukan penutupan, ya, selama setiap harinya di dalam kaitan dengan sanitary landfill. Dari sini ada yang tanya, adik-adik? Halo? Ya, ada yang tanya? Belum, Prof. Belum, Prof. Ya. Belum, Prof. Ya, jadi saya sudah katakan, tentu Anda ketika konsepsi di dalam pemikiran, di dalam prinsip pemikiran terhadap desain, itu walaupun Anda sudah mampu menghitung misalnya berkaitan dengan gas dan sebagainya, ini mampu memahami tentang perhitungan ini, ya, sesuai dengan urut-urutan daripada sheet-nya ketika perhitungan, karena ini melink satu sama lain, tapi tentu Anda harus punya paham betul berkaitan dengan prinsip daripada desain, ya, prinsip daripada desain sebagaimana yang ada di dalam slide ini, ya, slide ini, ya, di dalam PPT ini, ya, ini yang harus kita pikirkan. Nah, kembali kepada pokoknya yang saya terangkan hari ini, bahwa kenapa di dalam lokasi TPA fermentasi atau proses dekomposisi sampah di dalam landfill itu bisa mengeluarkan gas, ya, bisa mengeluarkan. Nah, perlu kita ketahui bahwa proses dekomposisi sampah ya, residu organik, ya. Jadi yang ditanam di lokasi TPA itu adalah yang organik, ya, yang sisa organik, ya, yang sudah dipilah dan sebagian diambil untuk composting, maka residu organik yang boleh masuk di dalam lokasi landfill ini itu akan berlangsung secara dua hal. Yang pertama secara aerobik, ya. Yang kedua secara anaerob. Jadi yang pertama ya secara aerobik dengan mengandalkan oksigen, yang kedua dengan tidak mengandalkan ketersediaan daripada oksigen. Nah, di dalam proses dekomposisi sampah di dalam tumpukan landfill, di dalam proses mekanisme penimbunan secara anaerob ini, ya, secara anaerob, ya, kalau secara aerob pasti masih terbuka. Artinya apa? Di dalam satu hari ketika kita melakukan penumpukan sampah sebelum ditutup, ya, karena sanitary landfill itu dilakukan penutupan sampah di setiap selnya dalam kurun waktu 1 hari, sehingga memang betul harus dilakukan optimasi sistem berkaitan dengan penggunaan lahannya atau zone mana yang akan kita selesaikan lebih dulu. Misalnya zone A, ya, misalnya di dalam lokasi TPA kita akan bagi, misalnya ada zone A, zone B, zone C, zone D. Maka zone A harus kita selesaikan dulu. Ya, zone A dilakukan mungkin dalam jangka 6 bulan, misalnya dalam jangka bisa tahunan, bisa 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Sehingga sel-sel pada zone itu harus kita operasionalkan lebih dahulu. Nah, saya ingin katakan bahwa di operasional di sel di dalam suatu zone itu bisa berlangsung 2 hal, yaitu kalau zone itu belum ditutup oleh tanah penutup, sel itu belum ditutup oleh tanah penutup, jadi zone itu terdiri atas beberapa sel, ya, beberapa sel, karena kedalaman daripada tumpuan sampah itu bisa kita berada pada satu zone, ya, berada satu zone. Nah, oleh karena itulah maka
proses dekomposisi di TPA yang berada pada satu sel, yang belum ditutup selama setiap harinya. Ya, setiap harinya kan kalau sore baru ditutup ya. Jadi kalau setiap hari masih terdapat kandungan oksigen dari luar, maka dia mengalami proses ya selama hanya sehari itu adalah proses yang aerob. Kemudian kalau sudah ditutup nanti di sore hari setiap harinya daripada setiap selnya ini, maka akan terjadi proses anaerob. Di dalam proses anaerob akan terjadi 3 proses utama, subproses. Yang pertama adalah hidrolisis. Di hidrolisis diharapkan ya di dalam konteks hidrolisis ini adalah memecah rantai karbon ya, rantai karbon panjang ya dari sampah yang tertimbun ini ya. Ya, kemudian mencapai rantai karbon yang sederhana ya dengan proses degradasi daripada sampah oleh mikroorganisme sehingga keluar rantai karbon yang rendah dengan apa akibat dari proses hidrolisa di dalam tumpuan sampah ini. Yang kedua adalah proses pembentukan asam ya, asitogenesis ya. Asitogenesis dari senyawa dengan rantai karbon yang pendek ini dirubah menjadi asam-asam organik ya, akibat adanya aktivitas dari mikroorganisme yang asidogenesis ya, asidogen ya. Nah, setelah itu proses selanjutnya adalah metanogenesis ya, keluarnya gas. Nah, salah satunya adalah gas metan di dalam kaitan ini akibat aktivitas mikroorganisme pembentuk gas metan ya. Oleh karena itulah maka di dalam proses fermentasi atau dekomposisi sampah di timbunan sangat dipengaruhi oleh kegiatan operasionalnya. Makanya di dalam konteks sanitary landfill itu benar-benar harus dilakukan penghamparan yang merata ya, penghamparan merata, maka perlu ada perataan sampah, perlu pemadatan sampah, perlu penutupan sampah dengan tanah penutup pada setiap selnya setiap harinya. Ya. Kemudian baru akan terjadi proses yang sempurna dari 3 proses ini ya. 3 proses ini. Karena saya ambil contoh kalau lokasi TPA itu tidak ditutup, maka gas metan akan keluar ya, karena tidak bisa dikendalikan. Nah, gas metan selalu cenderung mencari lubang-lubang ya. Nah, oleh karena itu dia akan keluar lagi kalau itu terbuka ya, dia maka akan keluar ya. Nah, kemudian proses asidogenesis akan mempengaruhi daripada akan dipengaruhi oleh kondisi yang aerob tadi. Nah, sehingga akan keluar bau ya. Nah, akan keluar bau apabila tidak ditutup ya. Akan keluar bau. Demikian juga dengan proses hidrolisis dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pikirkan di dalam desain. Makanya secara operasional setiap sel pada zone tertentu itu harus setiap sorenya atau setiap penutupan daripada masa kerja di setiap harinya, maka lokasi itu harus ditutup. Ya, harus ditutup dengan tanah penutup. Makanya ketersediaan tanah penutup sangat dan tidak semua tanah penutup bisa ya, tanah penutup yang memenuhi kriteria yang kedap air juga sesuai dengan untuk menghindari agar setelah ditutup maka airnya tidak mengalir ke dalam tumpuan sampah tapi justru akan mengalir ke sistem drainage di samping kiri dan kanannya daripada lokasi lahan uruk itu. Kira-kira seperti itu ya. Dan inilah kondisinya. Jadi ada fase 1, fase 2. Fase 1 terjadi penurunan daripada nitrogen ya, gas. Kemudian ada penurunan oksigen hingga sampai ke fase 2 ya. Fase 2. Di sisi lain produktivitas gas CO itu sudah ada gas CO sudah mulai muncul, produktivitas dari metanogenesis sudah mulai muncul pada fase 4 ya, fase 3 dan fase 4 begitu seterusnya. Dengan demikian maka keluar ini asidogenesis sudah keluar di fase 3 ya. Kemudian ada fase 4 adalah ada metanogenesis, fase 3 adalah metanogenesis dan sebagainya. Inilah yang kita bisa lihat di dalam proses fermentasi atau dekomposisi daripada sampah di lokasi daripada landfill ya. Nah, oleh karena itu ketika kita akan melakukan proses fasilitasi melakukan desain daripada penanganan gas di TPA, maka mau tidak mau kita harus tahu prinsipnya bahwa di lokasi TPA atau di lahan uruk terjadi 2 fenomena. Yang pertama adalah pelepasan ya, gas, yang kedua
penyaluran daripada gas yang terbentuk dan terperangkap dalam timbunan sampah. Nah, kita harus bisa lakukan itu, pelepasan gas untuk mengurangi proses potensi terjadinya kebakaran pasti, ya. Ya. Dengan demikian akan meningkatkan proses dekomposisi sesuai prinsip daripada keseimbangan karena lokasinya tertutup, ya, sudah tertutup, ya, terjadinya keseimbangan daripada neraca reaksi kimianya, sehingga proses penguraian bahan organik akan berlangsung lebih cepat. Yang kedua adalah mengumpulkan, ya, menyalurkan dan mengumpulkan gas yang dan kalau memang tidak dimanfaatkan sebagai energi yang bisa untuk listrik, bisa untuk memutar turbin, ya, bisa untuk burning, untuk insinerator dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan mekanisme mesin di dalam pembakaran dan sebagainya, maka pasti akan dibuang. Nah, bagaimana kita bisa membuang di dalam lebih aman, itulah yang harus kita pikirkan di dalam kaitan daripada perencanaan. Makanya lebih idealnya di lokasi TPA sanitary landfill adalah dengan memanfaatkan daripada gas ini sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupa sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan. Sambil contoh misalnya seperti ini, ya. Dimanfaatkan, jadi ya, gas itu dimanfaatkan. Inilah kira-kira yang bisa kita lakukan, ya, dimanfaatkan, ditangkap energinya, ya, yang kita desain ini. Kalau ini tidak ditangkap misalnya, ya, gasnya dibiarkan keluar. Ya, dibakar dengan sendirinya dengan oksigen di luar, sehingga nanti kalau tumpukan sampah sudah setinggi ini maka gas ini sudah bisa keluar, ya. Ya. Atau bisa dikondisikan, ini adalah lokasi zone yang sudah dilengkapi dengan penangkap gas, ya, penangkap gas. Zone ini sudah tidak dipergunakan lagi sebagai lokasi timbunan, ya, sudah tertutup, ya. Ya, fermenter, ya, makanya ini di dalamnya sudah dilengkapi dengan lokasi daripada pipa-pipa ini, ya, pipa daripada penangkap gas, ya. Kemudian pipa penangkap yang kecil ini disalurkan, dipengumpulkan, dialurkan satu sama lain, kemudian dialirkan ke instalasi. Ya, ini dialirkan ke instalasi sedemikian rupa. Ya, ini ada tempat penangkap gasnya di instalasi, kemudian digunakan seoptimalnya untuk energi, misalnya ini untuk energi, ya, untuk energi yang sebelah kanan ini untuk energi dan sebagainya. Dengan demikian maka ini bisa dipakai sebagai energi yang terbarukan, kira-kira itu, ya. Dari sini ada yang tanya? Halo, Dade? Belum, Prof. Nah, belum, ya. Prof. Ya. Nah, oleh karena itulah maka harus didesain, ya. Nah, harus didesain. Tadi saya katakan harus didesain sedemikian. Untuk kita bisa mendesain, kita harus membutuhkan seberapa besar timbulan gasnya. Maka mau tidak mau di sheet inilah kita akan desain. Ya, kita akan lihat di dalam konteks di dalam melihat daripada menghitung daripada produktivitas gasnya. Dan ini kita lihat di sini mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2031. Kira-kira gitu. Kita melakukan desain. Nah, sekarang tergantung dari Anda mau mendesain berapa tahun. Ini tinggal copy aja di sini. Ya, tinggal copy, nanti kalau sudah bisa kan kita tinggal masukkan datanya dan sebagainya, kita bisa lakukan. Dengan demikian maka akan bisa kita melihat produktivitas gasnya sebagaimana yang ada di dalam program tabel dinamik ini. Ini adalah tabel dinamik di dalam perhitungan produktivitas gasnya, ya, mulai dari tahun 2017, ya. Diawali ini gasnya belum muncul, ini sudah mulai muncul di tahun 2019, tahun 2000 ini sudah mulai muncul, dan ini sudah mulai muncul, dari ini habis, ini muncul, ini mulai muncul, ini mulai muncul, mulai ada naik, turun, ini habis, begitu seterusnya, sehingga di dalam kurun akumulasi penjumlahan, maka volumenya akan dilihat di sini, ya, dia akan mengalami peak pada kondisi di sini, ya, ini peaknya. Ya, peaknya ada di sini dan akhirnya dia turun produktivitasnya karena ini seumur dengan fermentasi yang terjadi di dalam tumpukan sungai. Dengan suatu ketika dia akan turun dan dia akan tidak kehilangan gasnya, sudah hilang, ya.
Sehingga dengan demikian kalau ini dibuat akumulasi, maka produktivitas gasnya kira-kira 15 tahun, kira-kira seperti ini. Ya, ini yang kita desain. Dengan demikian akhirnya kita akan mampu mendesain besarnya pipa. Ya, masing-masing besarnya pipa, panjangnya pipa berapa dan sebagainya harus kita lakukan di dalam desain, di dalam lokasi daripada TPA itu sebelum. Kemudian baru kita tempatkan pipanya, ya. Kita tempatkan pipanya, diameternya berapa, kita tempatkan di dalam sana. Kira-kira itu, ya. Nah, demikian saya kira ada lagi yang perlu dipertanyakan. Gimana, Mbak Adinda, Prof, barangkali ada yang mau tanya? Tanya, Prof. Ya, saya silakan. Mau tanya, tadi kan dijelaskan kalau penutupan setiap lapisan per hari itu kan seperti di sore hari ya, Prof. Kalau misalnya lagi musim hujan seperti sekarang atau kemarin yang hujan lebat itu, apakah ada pengaruhnya terhadap terhadap lapisannya itu nggak ya, Prof? Kalau misalnya dibiarkan seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi apa yang Anda tanyakan itu ada pengaruhnya, ya. Makanya begitu biasanya di dalam operasional pengelolaan sampah, ya, begitu ada suasana hujan, maka segera, ya, disiapkan penutup, ya, disiapkan penutup daripada lokasi itu, ya. Bisa artifisial dengan menggunakan geomembran sementara, ya, geomembran sementara yang bisa dibuka lagi. Makanya zone-nya tidak terlalu besar, ya, selnya tidak terlalu besar, ya. Biasanya makanya kita optimalkan di dalam inilah di dalam operasional ketika kita selesai mendesain, maka kira-kira kemampuan kapabilitas sel yang akan kita operasionalkan di dalam satu hari itu sebesar luasan berapa meter persegi, kira-kira seperti itu, ya. Harus kita pertimbangkan. Dengan demikian begitu ada terjadi hujan, maka mau tidak mau lokasi zone itu kita tutup, ya. Lokasi zone atau sel yang kita operasionalkan kita harus tutup. Kalau enggak nanti akan mempengaruhi fermentasi daripada sampah. Kita tutup dalam konteks tutup sementara. Ya, kalau kita belum punya kesempatan nutup karena situasi hujan, belum kesempatan nutup dalam arti nutup dengan tanah penutup, maka mau kita tutup sementara dengan hamparan dari geomembran atau geotekstil, ya, geotekstil yang sudah disiapkan, ya. Inilah yang seringkali ditinggalkan sehingga akhirnya terbuka, ya, terjadi resiko kelongsoran daripada tumpuan sampah yang belum diratakan, dipadatkan, ya, belum itu, ya, akibat daripada hujan dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi fermentasi sampah. Inilah yang harus dipikirkan di dalam operasional. Makanya lokasi TPA itu dipilih di daerah yang curah hujannya rendah, ya. Yang curah hujannya rendah, fenomena hidrologinya itu sangat kecil, ya. Daerahnya gersang dan sebagainya, itu sangat dimungkinkan memiliki nilai baik di dalam pemilihan lokasi TPA daripada daerah yang subur dan sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Itu ya, Mbak. Iya, terima kasih, Prof. Nah, ada lagi yang lain? Ya, barangkali ada yang mau tanya, Mbak Amanah barangkali hadir, masih kan, masih on kan, Mbak Amanah Insani? Iya, Prof. Ya, saya harapkan adik-adik benar-benar ini, ya, karena kita mau jujur saja, pengajaran dengan metode daring itu psikomotorik kita hilang, ya. Ya, psikomotorik kita hilang karena kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik di tingkat kelas yang biasanya kita sangat intens, ya. Karena teman-teman eksak, ya, terutama kita di teknik lingkungan kan itu eksak itu butuh psikomotorik, ya. Ya, psikomotorik bisa coba-coba, tanya dan sebagainya. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak kita lakukan di dalam daring karena dibatasi oleh waktu dan sebagainya. Kira-kira itu. Nah, oleh karena itulah saya ingin benar-benar tolong dengan kondisi daring itu manfaatkan betul, ya,
apa yang sudah saya lakukan, misalnya saya sudah membuat model, itu tolong dipelajari sendiri di rumah, ya, diutek-utek, ya. Tadi saya katakan saya memang sengaja tidak memberikan nomor di sheet-nya, sehingga Anda harus tahu betul, ya, makanya harus dibuka, sehingga Anda akan di file Anda itu nanti akan ditulis sheet 1 atau nomor 1, itu langkah pertama, menentukan timbulan misalnya, menentukan ini sebelum sampai ke perhitungan daripada infrastruktur yang lainnya, ya, kira-kira seperti itu, ya. Itu ya. Ini ada Mas Dava. Halo, Dava. Siap, Prof. Dava 2017 atau 2018? Saya 18, Prof. Oh, loh, kok ada namanya Dava 2000? Ada juga, Prof. 2017 ya? Iya, ada. Yang sekarang posisinya tugas akhir di bawah bimbingan saya kok namanya Kemban gitu loh, kira-kira. Iya, Prof. Oh ya, saya mohon maaf. Saya mau tanya, ada enggak yang dari Brebes? Di dalam grup ini? Halo? Denny, Prof. Siapa? Denny. Denny? Mbak Denny mana, Mbak Denny? Henny, Prof. Henny. Henny. Mbak Henny, mana Mbak Henny? Halo? Mbak Henny? Oh, enggak? Mbak Henny? Sepertinya belum bergabung, Prof. Belum bergabung ya? Enggak, saya kebetulan nanti hari Senin membawa adik-adik yang tugas akhir itu, Dava CS, itu ke Brebes ya, ke lokasi kawasan industri. Barangkali saya bisa berkomunikasi dengan yang di Brebes supaya bisa membantu kakak-kakak kelasnya itu. Ya, barangkali bisa sharing supaya pengalaman profesionalnya nanti bisa dilakukan. Nah, ini Mbak ini sudah masuk ya, Mbak? Iya, gimana, Pak? Sinyalnya ya, putus. Gini, Mbak ini, insya Allah kalau enggak hari Senin, hari Selasa saya mau ke Brebes, ya. Iya. Nanti tolong nomor HP-mu masukkan ke kontak person di saya ya, nomor saya ya. Oh iya, Pak. Nah, Ya, insya Allah saya mau ke Brebes, saya akan membawa kakak kelas kamu 2017 yang tugas akhir, yang saya arahkan judulnya itu ke arah pengembangan kawasan industri di lokasi pesisir Kota Brebes ya, di Brebes itu mulai dari hari sampai itu lah. Barangkali Anda nanti barangkali Mas CS, saya minta barangkali Anda bisa membantu karena lokasinya di Brebes. Yang Brebes sama Tegal saya yang minta bantu itu. Ada yang dari Tegal enggak sini? Dari Tegal? Mbak, ini ada yang tahu dari Tegal enggak? Enggak ada ya. Yang Brebes cuma Mbak ini ya. Nanti tolong saya diberi nomor kontak person Anda ya. Saya barangkali bisa ke sana, saya nanti bisa berkomunikasi dengan Anda untuk bisa membantu kakak kelas Anda melakukan penelitian di sana, kira-kira. Gitu ya. Ya. Prof, iya, Prof. Dari sini ada lagi yang tanya, mungkin? Ya. Mbak, siapa nih? Mbak Farah? Fadilah, barangkali? Ya. Halo? Belum, Prof. Ya. Semuanya on ya. Ya. Anda di semester ini perlu saya sampaikan ya. Tolong hati-hati berkaitan dengan tugas. Sekarang ada ketentuan di dalam tugas itu memberikan porsi nilai yang cukup besar ya. Hati-hati, oleh karena itu saya wanti-wanti karena tugas besar itu porsinya cukup besar di dalam kaitannya dengan mekanisme daring ini, supaya tidak kehilangan fungsi psikomotorik saudara ya di dalam menghitung, di dalam ini yang biasanya itu bisa kita lakukan ketika kita di kampus secara luring ya. Nah ini universitas sudah melakukan penentuan bahwa
besar itu porsinya diperbesar. Nah, ya, tolong hati-hati berkaitan dengan tugas besar. Saya kira di tugas besar tidak ada tidak hanya di PTPA, tapi juga di lainnya. Nah, oleh karena itu saya minta kepada saudara-saudara untuk mulai sekarang ya, karena Pak Bima tadi sudah memberikan tahu kepada saya ada 10 asisten nantinya. Ada 10 asisten kakak kelas Anda yang berkaitan dengan tugas Anda nanti akan ditentukan oleh Pak Bima asistennya siapa saja di dalam itu, karena kalau tidak salah jumlahnya hampir mendekati 66 ditambah 39, berarti sekitar 100 berapa? 66 tambah 9 39 berarti sekitar 66 39 berarti 105. Ada 105 mahasiswa akan terbagi menjadi 10 asisten di dalam kaitan ini, sehingga akan membantu asisten nanti kan membantu kalian di dalam ini ya. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Tolong yang model tadi dipelajari. Saya juga ingin katakan apa yang sudah saya share di MS Team ini tolong diunduh ya. Ya Mbak Alinda, tolong teman-temannya dikasih tahu ya. Saya Prof. Akan saya unduh. Nah, nanti diunduh ya supaya bisa dipelajari sebelum kuliah. Saya berarti sudah sedikit paham sehingga nanti ketika saya memberikan kuliah saya tidak terlalu banyak hal kira-kira itu ya. Gitu ya Mas Emil. Halo Mas Emil. Iya, Prof. Nah, ya Mas Emil ya. Ya ini saya nggak tahu, saya ini semuanya masih di luar kota apa sudah ada yang di Semarang ya ini ya. Semuanya masih di luar kota nih barangkali sebagian besar ya. Mas Diki ya juga gitu ya. Halo Mas Diki. Ya. Ya Mas Diki. Oh, Davina ini yang kerja praktek itu ya? Iya, Prof, saya. Yang kerja praktek ya. Nanti saya periksa dulu ya laporannya ya. Baik, Prof. Baru sampai 3 bab toh? Iya, kemarin yang saya ajukan ke Prof sampai bab 3, Prof. Namun sebenarnya untuk sampai bab 5-nya sudah saya susun, namun belum selesai semuanya begitu, Prof. Oh ya wis ya gitu. Oh ya ini teman-teman semua ini sudah kerja praktek semua ini berarti. Ada yang sudah, ada yang belum, Prof. Oh, ada yang belum, Prof. Oh ya. Ya kira-kira ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kuliah pada hari ini karena saya harus naik ke atas, ada rapat jam 12:04 ya di Pak Dekan berkaitan dengan pembentukan pemilihan ketua senat dan ketua senat fakultas dan sekretaris senat fakultas. Terima kasih atas perhatiannya ya. Oh ya, yang belum presensi siapa ya? Bentar, tak lihat. Kurang 1 ya. Oke. -65 kurang 1 berarti. Siapa ya? Tak cek. Coba. Ya. Ada penuh semua. Oke, penuh. Fikri Haikal, hadir enggak? Fikri Haikal hadir enggak? Halo, Fikri? Enggak ada jawaban ya, sudah.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kuliah hari ini. Tolong sekali lagi, tolong model perhitungan untuk bisa dipelajari karena tugas besar segera akan keluar. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Sambil juga mempelajari itu, kuliah tetap berjalan sedemikian rupa nanti akan dibantu oleh ketika mendesain kuliahnya nanti akan dibantu oleh Pak Bima dan sebagainya. Ya, Pak Bima akan memberikan kuliah khusus untuk mendesain, hitung-hitungan mendesainnya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di dalam kuliah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Saya live ya. Jadi saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Prof. Ya.